kita tuh setia nggak setia itu tuh teruji sejak kita dating sebenarnya, sejak kita kenal sama dia. Kalau dia udah bolak-balik selingkuh, maaf saya harus bilang gini, kamu harus be real, cinta tuh nggak buta. Kalau dia masih pacaran aja nggak setia, bolak-balik selingkuh, saya yakin emang udah sifatnya begitu. Karakter yang seperti ini sulit berubah. Orang yang setia itu, dia mau menghadapi tantangan sebesar apapun, dia nggak akan nyerah sama kamu. Punya mertua yang killer, mesti pacaran jarak jauh, bayar tiket Surabaya Bandung, Jakarta Bandung, gak masalah. Amerika Jakarta gak masalah. Saya kasih tahu, orang tuh kalau bener-bener sama cinta sama kita, teruji harga bayarnya. Kita duluan ya. Ya. Kalian jangan malam-malam. Kenapa? Kasian gak ada yang belum dingin. Iya. Gue mau bocorin satu rahasia. Kalau hingga hari ini ada ribuan pesan WhatsApp yang belum gue baca, ada puluhan grup yang belum dibuka, dan ada banyak sekali DM yang belum dibalas. Ya, kita hidup di tengah tumpukan informasi yang kalau diperbandingkan nih, Fumio Sasaki itu pernah mengibaratkan seharinya kita dalam menerima informasi itu setara setahun orang di zaman Edo dulu mengkonsumsi informasi. Dan kalau menurut salah satu penelitian antropologi, bahwa kecenderungan manusia di usia matang, usia 30-an itu hanya dapat terkoneksi secara berkualitas dengan 150 orang saja. Lalu semakin tua akan semakin berkurang. Tapi pernah mikir gak sih bahwa hari ini kita sangat bisa terhubung dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di media sosial, dan kita juga bisa merasakan respon mereka terhadap kita. Sementara otak manusia dari zaman dulu itu gak signifikan perubahannya, bahkan bisa dikatakan ya sama aja gitu loh. Ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab stres, karena perbincangan kesehatan mental akhir-akhir ini menjadi laku keras kan. Dan secara pribadi saya juga ngalamin, bahkan saat benar-benar sibuk nih buka WA itu suatu ketakutan, karena ada puluhan beban di situ, dan sementara fisik kita itu udah lelah gitu loh. Setelah kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, tapi meskipun kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, berbuat baik terhadap semua orang berdasarkan satu standar nilai yang kita anut, itu akan sangat membantu mengatasi stres. Terlebih standar baik benar bagi muslim itu kan sudah jelas. Jadi apapun respon orang terhadap kita, tetap ridha Allah kan yang menjadi tujuan utama. Sambil kita terus berusaha untuk mengatur skala prioritas, kita berani juga untuk menolak kalau kita nggak mampu, dan kita terus berusaha menjadi pribadi yang nggak acuh. Itu sih, kamu pernah ngalamin juga nggak sih? Happy or sad? Sad. Okay, but I warn you, I'll break your heart. Already broken. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Kalau harus kembali ingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, kita This is typical of love. Can't wait anymore, won't wait. I need to tell you how I feel when I see us together forever in my dream. Kau mengajarkan.
just wanna live in this moment forever. 'Cause I'm afraid that living couldn't get any better. I think we could work it out. So what are you doing now? मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है Kau tak jahat sama sekali, sapu hati yang susah tempat, berlindung berharap yang tak ada tepat, disapu janji. Kumpul barang teman, cari pengalaman sama teman-teman, sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan, bukan cari lawan, control is number one. Happy aja lah. After several more years of teaching, I came to the conclusion that one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years. And working really hard to make that future a reality. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang Gue mau bocorin satu rahasia. Kalau hingga hari ini ada ribuan pesan WhatsApp yang belum gue baca, ada puluhan grup yang belum dibuka, dan ada banyak sekali DM yang belum dibalas. Ya, kita hidup di tengah tumpukan informasi yang kalau diperbandingkan nih, Fumio Sasaki itu pernah mengibaratkan seharinya kita dalam menerima informasi itu setara setahun orang di zaman Edo dulu mengkonsumsi informasi. Dan kalau menurut salah satu penelitian antropologi, bahwa kecenderungan manusia di usia matang, usia 30-an itu hanya dapat terkoneksi secara berkualitas dengan 150 orang saja. Lalu semakin tua akan semakin berkurang. Tapi pernah mikir gak sih bahwa hari ini kita sangat bisa terhubung dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di media sosial, dan kita juga bisa merasakan respon mereka terhadap kita. Sementara otak manusia dari zaman dulu itu gak signifikan perubahannya, bahkan bisa dikatakan ya sama aja gitu loh. Ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab stres, karena perbincangan kesehatan mental akhir-akhir ini menjadi laku keras kan. Dan secara pribadi saya juga ngalamin, bahkan saat benar-benar sibuk nih buka WA itu suatu ketakutan karena ada puluhan beban di situ, dan sementara fisik kita itu udah lelah gitu loh. Disitulah kita nggak bisa menyenangkan banyak orang. Tapi meskipun kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, berbuat baik terhadap semua orang berdasarkan satu standar nilai yang kita anut, itu akan sangat membantu mengatasi stres. Terlebih standar baik benar bagi muslim itu kan sudah jelas. Jadi apapun respon orang terhadap kita, tetap ridha Allah kan yang menjadi tujuan utama. Sambil kita terus berusaha untuk mengatur skala prioritas, kita berani juga untuk menolak kalau kita nggak mampu, dan kita terus berusaha menjadi pribadi yang nggak acuh. Gitu sih. Kamu pernah ngalamin juga nggak sih? Aku nggak tahu, tapi lagi suka banget sama lagu lama ini. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan Gue bongkar nih rahasia cowok kalau tiba-tiba dia ninggalin ceweknya. Bukan karena dia tuh ada cewek lain atau karena dia tuh bosen sama lu. Dia itu capek karena makin kesini dia makin sadar sebenarnya bukan dia yang kurang baik memperlakukan lo, tapi lo yang nggak paham gimana caranya ngasih dia feedback yang baik. Makin dia mikirin perasaan lu, semakin Aku gak tahu, tapi lagi suka banget sama lagu lama ini. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku.